Ode Muhammad Risnandar, my register number A1M2180666. Well, in this opportunity, we will explain about the definition of preference and some kinds of preferences. Well, let's begin. Okay, first of all, I will explain about the definition of preference. Preference is a sentence that used to express more like thing or action, but sometimes preference used in comparing more like thing or more like action to other action. For example, you had better sleep at night. Letak preference dalam kalimat ini adalah had better, yang berarti lebih baik. Another example, he would rather play football than play basketball. Oke, dalam kalimat ini preferensinya adalah would rather dan then berfungsi sebagai pasangan dari would rather. Oke, one last example. He likes banana better than apple. Dia lebih suka pisang daripada apel. Oke, dalam kalimat ini preference-nya adalah like dan better than berfungsi sebagai pasangan dari like. Oke, hope you understand. Now I will move to a type of preference, which is prefer. Prefer divided into several kinds. The first, subject plus prefer plus to infinitive. For example, I prefer to drink a cup of coffee in the morning. I di sini berfungsi sebagai subjek, terus prefer berfungsi sebagai preference-nya, dan to drink berfungsi sebagai to infinitive. Another example, I prefer to listen music. Saya lebih suka mendengarkan musik. Di sini I-nya berfungsi sebagai subjek, prefer-nya sebagai preference-nya, dan to listen berfungsi sebagai to infinitive-nya. Oke, the second, subject plus prefer plus noun or gerund. Ini digunakan untuk menyatakan suatu hal atau aksi yang lebih disukai tanpa menyebutkan aksi lainnya. For example, I prefer electric guitar. I di sini berfungsi sebagai subjek, prefer berfungsi sebagai preference-nya, dan electric guitar berfungsi sebagai noun. Okay, another example, he prefers listening music. Dia lebih suka mendengarkan musik. He-nya di sini sebagai subjek, prefer-nya sebagai preference-nya, dan listening berfungsi sebagai gerund. Okay, third, subject plus prefer plus noun or gerund plus to plus noun or gerund. Ini digunakan untuk menyatakan sebuah hal atau aksi yang lebih disukai dari aksi yang lainnya. For example, I prefer coffee to tea. Saya lebih suka kopi daripada teh. I di sini berfungsi sebagai subjeknya, prefer berfungsi sebagai preference-nya, coffee berfungsi sebagai noun, to sebagai pasangan dari prefer, dan tea sebagai noun. Another example, they prefer singing to dancing. Mereka lebih suka menyanyi daripada menari. They di sini berfungsi sebagai subjeknya, prefer berfungsi sebagai preference-nya, singing sebagai gerund, to sebagai pasangan dari prefer, dan dancing sebagai gerund-nya. Okay, the last, fourth, subject plus prefer plus not plus to infinitive. Ini digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang lebih disukai
dari aksi yang lainnya tetapi dalam bentuk negatif. For example, she prefers not to go right now. She di sini sebagai subjeknya, prefer sebagai preference-nya, not sebagai bentuk negatifnya, dan to go sebagai to infinitive-nya. Another example, Ali prefers not to study at home. Ya, jadi di sini Ali berfungsi sebagai subjek, prefers-nya berfungsi sebagai preference-nya, not sebagai bentuk negatifnya, dan to study berfungsi sebagai to infinitive-nya. Sekian dari saya. Hope you understand. Thank you for attention. Hi guys, my name is Ranel Enka and my register number is A1M218058. So I'm going to continue the material for my group, which is preferences, and I'm going to explain about preferences like and would prefer. So without any further, let's move to the first preference, preference like. Preference like is used to express more that we more like things or action. In connecting to compared items in a sentence, we use phrase better than. Jadi kita dalam menghubungkan atau jika kita memilih di antara dua benda, kita dalam menggunakan preference like, kita menggunakan phrase better than yang diletakkan di antara dua item yang dibandingkan. Let's move to the formula. The first formula is subject, like, noun or gerund. Di sini saya jelaskan karena more like things or action, jadi kita menggunakan gerund untuk actionnya. For example, my father likes coffee. My sister likes shopping. I like my red shoe. The second formula is subject plus like plus noun or gerund plus better than plus noun or gerund. Seperti yang saya katakan tadi, we use phrase better than to connect to compared items. Jadi kita menggunakan phrase better than dalam mengcompare atau menghubungkan dua item yang dibandingkan dalam preference like. For example, my father likes coffee better than tea. Next example is my sister likes shopping better than staying home. And another example is I like my red shoe better than my blue shoe. Okay, so far do you understand? So preference like is followed by noun or gerund, and dia berpasangan dengan better than dalam menghubungkan dua item yang di-compare. So let's move to the second preferences, preference would prefer. Before we go further, I forget to explain about the kind of preferences. Preference like itu termasuk dalam general preferences. General preferences adalah preferences yang digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang secara umum. Jadi kita memilih hal-hal itu dalam keadaan secara umum. Kita menyukainya secara umum tanpa adanya the type of time or a certain event. Jadi kita menyukai secara umum tanpa ada ikatan waktu atau event-event tertentu. Dan untuk would prefer itu masuk dalam specific preference atau preference yang digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan sesuatu yang kita lebih pilih dalam keadaan tertentu atau event-event tertentu saja, baik di waktu sekarang maupun di masa depan. Okay, let's move to back to the topic about preference would prefer. Preference would prefer can be followed by to infinitive and noun. In comparing two items, we use phrase rather than to connect two items being compared. Okay, let's move to the formula. The first formula is subject plus would prefer plus to infinitive. As I said before, di
preference would prefer diikuti oleh to infinitive. For example, my father would prefer to visit my grandmother this holiday. Or our family would prefer to travel in Europe this weekend. Or my sister would prefer to join the camping in this summer. The second formula is subject would prefer noun rather than noun. Seperti saya katakan tadi, dalam membandingkan atau menghubungkan dua item yang dibandingkan dalam penggunaan preference would prefer, we use phrase rather than between two compared object. For example, my cat would prefer cat food rather than fish, or I would prefer air conditioner rather than fan, or my father would prefer bread for breakfast rather than bacon. And the third formula is subject would prefer to infinitive rather than bare infinitive. Oke, untuk penggunaan would prefer dalam membandingkan dua action yang berbeda, atau kita memilih satu action di antara dua action, the first form of the action is to infinitive. Jadi action pertama kita tulis dalam bentuk to infinitive, and then rather than, of course, and then the second action in form of bare infinitive. Jadi hanya bentuk pertama yang bentuk to infinitive, bentuk keduanya kita kembali ke bare infinitive. For example, my sister would prefer to sleep today rather than go with her friend. Or my father would prefer stay home rather than go to office because of his sick. And then I would prefer to go to campus today rather than stay home because I need to submit my assignment. So far, you get my point. If you have anything to ask, you can ask in the comment. I think that's all from me. Thank you very much for your attention. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waode Susiani. My register number is A1M2181116. So here I will explain about preference, especially would rather. Jadi would rather itu adalah salah satu frasa yang dapat mengekspresikan preference. Jadi seperti yang dijelaskan bahwa preference is a sentence that used to express more like action or more like things than other things, and preference can also be used to compare more like things to other things. Jadi preference itu adalah suatu kalimat yang dapat mengekspresikan tindakan yang lebih disukai atau hal-hal yang lebih disukai dengan hal-hal lainnya. Dan preference juga itu dapat digunakan untuk mengcompare atau membandingkan hal-hal yang lebih disukai dengan hal-hal lainnya. Dan would rather itu ada beberapa pola dari would rather. Yang pertama itu subject plus would rather plus bare infinitive. Jadi jika kita ingin mengekspresikan preference menggunakan would rather tanpa membandingkan hal-hal yang lebih kita sukai dengan hal-hal lainnya, itu kita tinggal menambahkan bare infinitive atau kata kerja asli setelah would rather. For example is I would rather study now. Saya lebih suka belajar sekarang. Jadi saya di sini mengekspresikan, mengungkapkan bahwa saya mengungkapkan hal yang lebih saya sukai, bahwa saya lebih suka belajar sekarang. Jadi setelah would rather itu harus berinfinitif atau kata kerja asli. Kata kerja aslinya di sini yaitu study. Saya lebih suka belajar sekarang. Another example is I would rather go home now. Saya lebih suka pulang sekarang. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa would rather ini meaningnya itu saya lebih suka atau lebih memilih. Jadi saya lebih suka
I would rather go home now. Saya lebih suka pulang sekarang. Jadi setelah would rather itu harus berinfinitif atau kata kerja asli. Jadi kata kerja aslinya yaitu go. Untuk formula yang kedua, subject plus would rather plus verb infinitive plus then plus verb infinitive. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa jika kita ingin membandingkan hal-hal yang lebih kita sukai dengan hal-hal lainnya atau mengcompare hal-hal yang lebih kita sukai dengan hal-hal lainnya itu, would rather itu selalu diikuti dengan then. Jadi kalian harus mengingat bahwa would rather ini selalu berpasangan dengan then ketika kita mengcompare hal-hal yang lebih kita sukai dengan hal-hal lainnya. For example is my brother would rather play football than play basketball. Jadi saudara laki-laki saya mengekspresikan saudara laki-laki saya lebih suka bermain bola daripada bermain basket. Jadi di sini in this example have two items. The first item is play football and the second item is play basketball. Jadi saudara laki-laki saya ini mengekspresikan bahwa dia lebih suka bermain bola daripada bermain basket. Another example is my teacher would rather speak English than speak Indonesian. Jadi guru saya lebih suka berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Jadi guru saya ini mengekspresikan bahwa dia itu lebih suka berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Formula atau pola yang ketiga yaitu subject plus would rather plus noun plus then and plus noun. Jadi untuk pola yang ketiga ini sama dengan pola yang kedua, tetapi di sini would rather itu diikuti oleh noun. Jadi sama halnya jika kita ingin membandingkan sesuatu atau hal-hal yang lebih disukai dengan hal-hal lainnya itu, kita would rather itu selalu diikuti dengan then. For example is my brother would rather bicycle than motorcycle. Saudara laki-laki saya lebih suka sepeda daripada motor. Jadi saudara laki-laki saya ini mengekspresikan bahwa dia lebih suka sepeda daripada motor. Terjadi perbandingan di sini bahwa saudara laki-laki saya itu membandingkan hal yang lebih dia sukai dengan sesuatu yang lebih dia sukai dengan hal lainnya. Another example is my sister would rather novel than comics. Jadi saudara perempuan saya lebih suka novel daripada komik. Jadi saudara perempuan saya ini membandingkan hal yang lebih dia sukai dengan hal lainnya. Jadi saudara perempuan saya lebih suka novel daripada komik. Dan untuk kalimat negatifnya itu kita tinggal menambahkan not setelah would rather. For example is my brother would rather not play badminton. Jadi saudara laki-laki saya lebih suka tidak bermain badminton. Jadi untuk kalimat negatifnya perlu diingat bahwa setelah would rather itu tinggal ditambahkan not. Jadi formula yang keempat atau pola yang keempat itu subject plus would rather plus someone plus verb to. Jadi formula yang keempat ini berbeda dengan formula yang pertama, berbeda dengan formula-formula yang tadi. Dimana kalau formula yang pertama dan kedua itu dia selalu would rather selalu diikuti dengan kata kerja asli atau berinfinitif. Sedangkan untuk formula ini would rather itu diikuti dengan verb to atau kata kerja lampau. For example is I would rather you play the piano. Saya lebih suka kamu bermain piano. Jadi walaupun kita menggunakan kata kerja lampau atau past tense di sini, tetapi meaning dari kalimat ini masih present atau future. Karena jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu, maka would rather ini selalu diikuti dengan simple past atau past tense. Jadi I would rather you play the piano bermakna bahwa saya menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Another example is I would rather you wear the hijab. Saya lebih suka kamu memakai hijab atau memakai jilbab. Jadi
Saya di sini menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi walaupun word di sini itu walaupun word di sini sebagai verb tuh, dia ini kalimat ini masih bermakna statementnya masih present atau future walaupun kita menggunakan kata kerja kedua. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka would rather itu selalu diikuti dengan simple past. Formula yang kelima atau pola yang kelima itu subject plus would rather that plus subject plus verb to. Jadi formula yang kelima ini sama dengan formula yang keempat, tetapi di sini kita menggunakan would rather that, di mana that di sini itu berfungsi sebagai opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. For example is I would rather that you went to the store for some cigarettes. Saya lebih suka kamu pergi ke toko untuk membeli beberapa rokok. Jadi walaupun saya menggunakan kata kerja kedua di sini, meaning dari kalimat ini tuh masih present ataupun future. Karena di sini saya menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Saya menginginkan I would rather that you. Saya menginginkan kamu. Jadi saya ini menginginkan si you untuk pergi ke toko itu untuk membeli beberapa rokok. Jadi walaupun saya menggunakan verb to di sini, meaning dari kalimat ini masih present ataupun future. Another example is I would rather that you came another time. Jadi that-nya di sini itu berfungsi sebagai opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Jadi sama halnya dengan formula yang keempat tadi, hanya formula yang kelima ini terdapat kita menggunakan would rather that, di mana that-nya ini tuh berfungsi sebagai opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Jadi I would rather that you came another time. Jadi saya lebih suka kamu datang lain waktu. Jadi verb yang saya gunakan di sini adalah simple past. Jadi walaupun saya menggunakan kata kerja dalam bentuk past, tetapi meaning atau statement dari kalimat ini masih present atau future. Karena jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu, maka would rather itu selalu diikuti dengan simple past. I think enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I am the last presenter. My name is Rini Tasari and my register number is A1M218034. And now I will explain about had better, it's time, and instead of. Okay, the first one is had better. Had better is used to give a strong advice, whether for ourselves or others. And had better cannot use to compare two items. Jadi had better ini digunakan untuk memberikan nasihat yang kuat untuk dirinya kita sendiri atau orang lain. Dan had better ini tidak bisa digunakan untuk membandingkan dua items. Misalnya membandingkan dua nasihat. Oke, contohnya seperti jadi formulanya itu subject plus had better plus verb infinitive. Ingat, pakai verb infinitive. Contohnya seperti because the test at 8 a.m. John had better go to bed early. Jadi di sini tuh John ini sebagai subjeknya dan plus had better, and go ini sebagai verb infinitifnya. So had better, we use had better when we want to talk about something and that is good idea. And if we don't do it, there might be a problem. Jadi kalau ini had better ini digunakan untuk ketika kita ingin berbicara sesuatu dan menurutnya kita itu nasihat yang kita berikan itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan,
kita tidak melakukannya, mungkin itu dapat menimbulkan problem. Contoh kedua seperti I had better go now before the train arrive. I ini sebagai subjek, had better plus verb infinitive go. Jadi maksudnya kalau saya lebih baik pergi sekarang sebelum kereta berangkat. Jadi kalau misalnya saya tidak pergi sekarang, mungkin saya akan mendapat problem, yaitu terlambat menaiki kereta. Mungkin keretanya dari jalan duluan. Jadi so the second is it's time. It's time is English expression that could mean two different things. Yang pertama itu it's time plus to infinitive. Jadi it's time plus to infinitive ini untuk mengungkapkan sesuatu yang sebentar lagi harus dilakukan, dan hal tersebut masih ada waktu untuk melakukannya. For example, it's time to learn another language. Jadi it's time plus to infinitive, to learn ini to infinitive-nya. Jadi misalnya ada seseorang yang akan sekolah di sekolah penerbangan, menjadi pramugari atau apa, dan menjadi seorang pramugari tentu saja tidak mereka itu harus menguasai lebih dari satu bahasa. So she will say it's time to learn another language, dan masih ada waktu untuk melakukannya sebelum dia menjadi pramugari. Contoh kedua itu it's time to drink tea. Mungkin ini seseorang ini dia memiliki jadwal tertentu, jadwal teratur dalam minum teh. Jadi dia berbicara it's time to drink tea, dan masih ada waktu untuk melakukan minum teh ini sebelum dia melakukan sesuatu pekerjaan yang lain. Jadi yang kedua itu it's time plus subject plus verb to. Jadi it's time plus subject plus verb to ini digunakan untuk mengungkapkan ada sesuatu yang seharusnya dilakukan dan hal tersebut tampaknya sedikit terlambat untuk dilakukan. Contohnya seperti it's time you book mask. It's time plus subject plus verb to. It's time plus subject plus verb to. Jadi it's time you book mask. You-nya ini sebagai subjek dan verb to-nya ini book. Jadi maksudnya ada sesuatu yang harus dilakukan dan hal tersebut tampaknya sedikit terlambat untuk dilakukan. Seperti di situasi sekarang yang kalau membeli masker itu adalah barang yang sangat jarang dan sangat dibutuhkan karena situasi penyakit ini. Jadi untuk membeli masker kayaknya sedikit terlambat kalau kita beli sekarang, tapi masih bisa kita lakukan. Yang kedua itu contohnya it's time you wash shoes. Oke, yang terakhir adalah instead of. Jadi instead of itu digunakan untuk mengganti kata to, then, better than, rather than, and instead of ini adalah preposition. Kalau bedanya instead karena ada of. Jadi karena adanya of di sini, jadi harus diikuti noun atau gerund. Contohnya seperti I prefer Ferrari instead of Lamborghini.
Jadi saya lebih suka Ferrari daripada Lamborghini. Dan di sini itu kan formulanya itu instead of plus noun or gerund. Contohnya seperti I prefer Ferrari instead of Lamborghini. Jadi Lamborghini-nya ini sebagai noun-nya. Nah, yang kedua itu contohnya seperti I like banana instead of apple. Nah, kita harus bisa membedakan antara instead of dan instead yang tidak pakai of, without of. Jadi kalau instead without of itu adalah adverb. Dan sementara yang saya jelaskan itu adalah preposition. Dan okay, I think enough for our presentation. Jika kalau ada yang bertanya, silakan komentar di bawah. Saya pikir itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.